pergerakan mahasiswa yang tergejala itu penuh dengan kebohongan. Dan juga sebenarnya kalau aku pribadi ya ngerasa di kampus itu sebenarnya yang banyak bergerak di dalam perpolitikan kampus untuk merebut posisi di kampus itu yang mendominasi memang kawan-kawan di organisasi daerah. Nah hari ini kalau kita mau melihat secara secara fungsional, memang bagiku secara pribadi organisasi kita memang organisasi daerah juga menciptakan kader yang konstruktif, yang bangun, dan juga kawan-kawan di Cipayung itu juga membangun dan segala macam. Tapi bagiku organisasi daerah itu selain untuk fungsi untuk pengaderan, dia juga fungsinya yang untuk kita bersilaturahmi gitu loh. Nah itu poinku di organisasi daerah. Tapi juga yang aku nggak habis pikir dan aku juga bermain ke sana di dalam kampus membawa organisasi daerah, aku bertanya-tanya gitu loh, kawan-kawan Cipayung di dalam perpolitikan kampus kita itu gimana gitu loh. Itu sih sebenarnya yang aku rasa organisasi daerah ini mendominasi gitu loh perpolitikan kampus di kampus kita dibandingkan dengan Cipayung. Dibandingkan dengan Cipayung. Seharusnya kan kalau memang mau dilihat kawan-kawan di Cipayung itu kan secara struktural mereka ada pusat gitu loh. Mereka ngerti soal hal-hal yang seperti itu. Kalau kita kan dibangun oleh senior-senior kita yang memang dari daerah, walaupun memang kita tidak bisa juga membandingkan hal itu antara ilmu senior kita dan kawan-kawan di pusat sana gitu loh. Tapi bagiku ini yaitu ada sedikit apa sih gitu loh, keresahan. Kenapa kawan-kawan Cipayung itu kurang mendominasi di kampus? Ya kan? Kalau bicara tentang penyebab ini kita tidak bisa menjelaskan karena ini sebenarnya tergantung dari bagaimana proses pengkaderan dilakukan oleh setiap organisasi itu sendiri. Ya kan? Nah, hari ini dominasi artinya apa ini? Sebuah minat kawan-kawan untuk bergabung dalam Cipayung itu bagaimana untuk khususnya di Tanjung Pinang sendiri. Ya kan? Daerah, setiap mahasiswa itu wajib berkecimpung dalam organisasi kedaerahan. Itu wajib. Karena ini merupakan wadah yang bakal menampung diorang sebagai wadah untuk menyalurkan bakat orang-orang itu. Karena kita menjaga dari organisasi kedaerahan itu sendiri. Ya kan? Sering kita temui di lapangan konflik antara Cipayung dan kedaerahan untuk mendominasi kampus. Itu sangat sering terjadi. Nah, bukan berarti hal ini memperkeruh suasana dinamika kampus. Nah, jadi kondisi inilah memancing satu sama lain untuk berproses lebih. Kita harus ini berkompetisi. Ya kan, berkompetisi secara dewasa, berpolitik secara dewasa. Ya kan, tergantung siapa yang hebat. Nah, itulah nanti yang bakal ini. Tergantung siapa yang bisa membangun lobby, siapa yang bergening, mengkonsolidasikan kawan, gimana strategi itu semua diajarkan dalam organisasi. Tidak ada. Bukan berarti hari ini engkau musuh adik kau masuk di kampus, engkau lemparkan dia aja begitu. Tak mungkin maju karena tidak melewati proses konsolidasi yang matang. Iya kan? Kita hanya belajar dalam kampus ya tadi price, product and promotion dalam marketing politik. Tapi kita tidak mempraktekkan itu. Nah, di mana kita mempraktekkan tadi kan untuk teori marketing politik tadi ya dalam organisasi. Bagaimana kampanye, bagaimana lobby dan semua yang tadi yang sudah disebutin. Itulah yang membuat kita naluri bertahan hidupnya manusia terlihat di dalam organisasi sebenarnya. Kenapa? Di dalam organisasi itu masalahnya kompleks menurutku yang dihadapi. Complicated. Ya berbentur dengan organisasi lain, berbentur dengan kebijakan, berbentur dengan keputusan kampus. Kadang-kadang terlalu ekstrem, kampus juga mengintervensi loh. So, ya kita lihat aja di kampus-kampus besar lain yang mengeluarkan mahasiswanya, mencabut SK ya, apa sebutannya untuk mahasiswa, mencabut kuliahnya mahasiswa itu, DO dan segala macam. Kampus juga bersuara terkait hal-hal yang kayak gitu kan. Kalau kita terlalu berlebihan, complicated di dalam sebuah organisasi dan naluri bertahan hidupnya mahasiswa itu terlihat jelas di dalam organisasi. Berpolitik kampus itu perlu. Berpolitik di dalam tubuh mahasiswa, tubuh organisasi itu sangat perlu. Inilah karena berpolitiknya mahasiswa ini sebagai kontrol. Bukan berarti kritisme mahasiswa ini mengancam posisi kampus. Hari ini ibaratnya seperti
BEM KM yang tidak diberikan SK supaya tidak bisa berjalan, ya kan, BEM fakultas yang tidak dikeluarkan SK supaya tidak bisa mengakomodir dari kawan-kawan semuanya. Supaya apa tujuannya semua? Untuk memperlancar dari gerakan kampus. Biar kampus ini berjalan sesuai koridor. Tanpa gerakan mahasiswa pun di kampus juga masih tetap berjalan. Tapi dari sisi pengaliran kawan-kawan itu bagaimana? Kita tidak terbentuk karena tanpa adanya organisasi, tidak ada yang menaungi kita. Palingan diaktifkan di kampus apa? UKM. Karena UKM lah bakal menyalurkan bakat kita. Di situ kita ajarkan tentang wirausaha, UKM. Ya kan? Iya. Menulis. Disitulah kita bakal diajarkan berolahraga, tapi tidak peduli dengan politik. Organisasi lah ini tempat media kita berpolitik. UKM bukan berarti UKM tidak organisasi, itu juga organisasi. Pokoknya kita mahasiswa, ya kan? Kembali ke tadi dalam cerita awal soal aktivis tadi. Aktivis itu sampai titik mana sih dia untuk sekarang ini? Sampai dia bisa dibilang dia aktivis. Ya. Nah, jadi indikatornya. Jadi aktivis ini kan mahasiswa yang tenggelam di dalam sebuah perjuangan, itu seorang aktivis. Ya kan, ada 4 hal yang harus dicapai di dalam sebuah gerakan mahasiswa atau bahkan mahasiswa itu sendiri. Yang pertama, gerakan moral. Mahasiswa adalah orang yang memiliki akhlak moral. Kemudian intelektualitas, mahasiswa yang berpendidikan karena kita diajarkan di kampus, kita diajarkan dalam organisasi. Kemudian pemberdayaan masyarakat, ya kan? Mahasiswa sebagai pemberdayaan masyarakat, seperti yang aku jelaskan, ya kan, seperti yang bisa kita sesuaikan dengan pembahasan pemberdayaan masyarakat ini bagaimana dengan pemberdayaan ini bukan berarti hanya sekedar membantu, ya kan, artinya apa ya, pemberdayaan ini seperti ilustrasinya kita memberi orang ikan. Oh, ya kita hanya mengajarkan mereka untuk makan. Tapi ketika kita memberikan mereka pancing, kita akan mengajarkan mereka untuk terus bertahan hidup. Makan seumur hidup. Mahasiswa sebagai fungsi pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian mahasiswa sebagai fungsi pengkaderan. Aktivis nih, mahasiswa sebagai fungsi pengkaderan. Kita harus bisa membentuk jiwa kepemimpinan setiap mahasiswa yang berada di bawah naungan kita, atau bahkan di seluruh lingkaran sekitar kita. Nah, ketika 4 ini tidak kita kuasai, maka pergerakan mahasiswa yang menjadi sebuah omong kosong di mata masyarakat. Nah, itulah yang terjadi hari ini. Mahasiswa bergerak atas dasar keinginan untuk cari uang jajan, keinginan untuk mencari uang kuliah, uang mabuk, uang supaya kawan-kawan enak, supaya kegiatan bisa dilaksanakan dengan sebuah konsep yang besar. Padahal bukan itu puncak dari seorang mahasiswa. Substansinya bukan itu. Boleh jadi itu buat substansi yang paling terkecil sekali. Ya kan? Proses itu kayaknya jadi bagian terpenting. Nah, tapi inilah yang hari-hari kita hadapi. Inilah hari-hari yang kita lihat di lapangan. Gitu. Dan kita juga tahu bahwasanya mahasiswa itu sendiri hati nuraninya masyarakat, kalau Hatta bilang. Itu memang kita harus benar-benar merepresentasikan itu kan. Plus kita pun menanggung beban maha tadi yang kita udah ngomongin tadi. Buah hati dan akal masyarakat. Betul kata Hatta. Dan kalau kita pun bicara lagi lebih ekstrim mengenai pergerakan tadi, percuma kalau kita hanya di posisi nyaman dan aman saja. Karena terbentuknya tadi itu butuh terbentur dulu, kalau kata Tan kan, terbentuk lagi. Jadi kita perlu banyak proses yang sebenarnya membuat kita salah. Itu makanya tadi aku sempat tanyakan mengenai pas nggak kalau dibilang organisasi itu tempatnya salah mahasiswa. Karena dari salah tadi dia belajar dan punya pengalaman. Jangan dituntut boleh, tapi harus 100% benar sebagaimana robot yang enggak juga benar kadang-kadang. Itu kayaknya belum tepat. Sebagaimana kampus yang mempraktekkan udah mahasiswa dengar aja, gak usah kritis. Itu kan menciptakan robot namanya kan. Itu yang sering terjadi, yang acap kali terjadi. Udah apa lagi? Nah, ini juga kelemahan mahasiswa hari ini apa? Mereka tidak peduli dengan kondisi politik negara yang tengah carut marut ini. Mereka tidak peduli lagi. Karena apa? Karena hari ini kita diajarkan untuk fokus dengan apa yang kita capai. Kita dikirim orang tua ke sini, ya kita untuk belajar. Ngapain kalian harus sibuk dengan politik pemerintahan? Politik itu kan bicara tentang negara. Waktu dulu pada tahun 1974, pemerintah itu sampai ke Mendikbud pada masa itu si menteri pendidikan mengeluarkan sebuah
regulasi tentang NKK-BKK, mahasiswa dilarang untuk berpolitik, ya kan? Nah sekarang hal itu tidak ada lagi, sekarang itu tidak dibatasi. Tapi mahasiswa hari ini lemah. Kita hari ini tidak dilibatkan di dalam pilkada, kita tidak dilibatkan dalam pemilihan presiden karena apa? Karena kita dianggap tidak ada kapasitas untuk bicara tentang politik pemerintah hari ini. Nah hari ini ya kepedulian dari kawan-kawan yang hari ini siap untuk diskusi, siap untuk berkonsolidasi. Nah inilah yang paling kita harapkan. Tapi hal ini minim terjadi karena ruang-ruang diskusi kita hari ini boleh dikatakan hanya sekedar menjadi sebuah kelompok eksistensi, betul tidak? Sebuah kelompok hanya untuk didokumentasi, ya kan? Pergerakan mahasiswa yang tergejala itu penuh dengan kebohongan. Mereka hanya bergerak atas dasar ya untuk eksistensi, untuk foto tampilkan biar orang menganggap aku inilah seorang pejuang. Padahal mereka bergerak penuh dengan kebohongan. Mereka bergerak hanya untuk mencari keuntungan, cari aman, ya kan? Tapi memang tak ada, ketika melihat ketidakadilan di negeri ini, mereka langsung membara terbakar. Mereka tidak ada di negeri ini, mendengar lagu Darah Juang itu mata mereka memerah, jiwa mereka membara. Sekarang udah tak ada lagi. Aksi yuk aksi. Buat kasus yuk. Buat kasus yuk. Bang, ada kasus tak bang? Kami mau turun ke jalan nih. Closing statement terkait mahasiswa dan pergerakan. Nah jadi hari ini seluas pandangan mata memandang, mahasiswa bergerak memang atas dasar ada kepentingan. Itu memang ada teorinya. Tidak ada betul-betul mahasiswa hari ini bergerak atas dasar memang keinginan untuk menciptakan perubahan. Itu sangat minim sekali ada, tapi sangat minim sekali. Nah hari ini ayolah kita benar-benar menjadi seorang mahasiswa. Memang negara ini memanggil kita untuk berkecimpung dalam politik. Mahasiswa hari ini negara hari ini mengharapkan peran seorang mahasiswa di dalam peradaban negeri ini. Sudah 3 kali mahasiswa menurunkan presiden, ya kan? Dari masa Soeharto, masa Gus Dur, ya kan? Nah presiden bisa menggulingkan kekuasaan. Nah hari ini apa? Hari ini reformasi di korupsi hanya bisa menghasilkan selebgram, betul atau tidak? Selebgram centang biru, ya kan? Follower. Nah itu yang diharapkan. Nah hari ini di Tanjung Pinang sendiri apa? Mahasiswa itu bergerak memang mereka ada tujuan untuk aman. Mereka menghasilkan relasi dari pergerakan. Mereka menghasilkan sebuah finansial untuk kawan-kawan agar bisa diam. Aksi diam. Nah diam ini harus kita cari tahu apa penyebab mereka untuk diam. Ya mereka sudah dapat, mereka ada apa yang mereka mau. Tak ada memang tak ada benar-benar tuntutan yang memang harus selesai mereka turun ke jalan yang melibatkan mahasiswa turun ke jalan. Waktu dulu mahasiswa bergerak atas dasar memang mereka memiliki keinginan negara ini harus berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat tidak bisa menyampaikan aspirasi langsung ke pemerintah melalui apa? Melalui mahasiswa sebagai mediasinya sebagai mahasiswa. Mahasiswa butuh dialog yang harus dilakukan oleh para politikus negara ini, para orang yang dipilih secara demokratis. Ya kan hari ini peran mahasiswa sangat dibutuhkan. Tapi hari ini pandangan saya terhadap mahasiswa miris karena itu tadi ada kepentingan yang terselubung di balik gerakan mahasiswa, ada patron, pelindung, bos dari gerakan mahasiswa itu sendiri. Emang tidak ada mereka bergerak dari rumah menyandang alma mater dengan jiwa membara langsung turun ke jalan, memberikan toa, orasi dengan penuh nada amarah. Itu sangat sulit untuk kita temui. Jadi itu sajalah kalau dari aku closing statement-nya. Jadi buat kawan-kawan yang suka berselubung di tengah alma mater, Anda kurang-kurangi ya. Yang suka datang bawa kasus kurang-kurangi kayak Anda. Karena ada Iraski di sini. Nanti kami undang Anda ya duduk sini. Kami rasa cukup, sudah panjang, sudah larut kita ngobrol. Masukin itu enggak? Instagram Abang Iraski. Oh iya, nanti kami cantumin Instagramnya Iraski supaya di-follow. Kami rasa cukup, udah larut, bukan karena pembahasan udah habis, tapi karena kopi udah habis. Jadi pembahasan yang bisa dilanjutin. Iya kan, saya tunggu terakhir sebenarnya. Jadi kami tutup, saya Yuda, saya Raffi. Terima kasih telah hadir di Metanoia.